HP 2 jutaan tapi mau rasa premium. Emang ada? Mari kita review. Balik lagi bersama gue Yosi di Review Station. Dan kali ini kita kedatangan satu HP baru lagi dari Infinix. Kalau di video sebelumnya kita ngebahas Infinix GT 10 Pro, kali ini yang datang adalah Infinix Zero 30. Secara garis besarnya ya, desainnya memang agak mirip-mirip. Tapi kalau menurut gue ini memang untuk target segmen yang beda. Oke, jadi basically Infinix Zero 30 ini adalah HP mid-range terbaru mereka. Beda banget sama GT 10 Pro yang kesannya gaming banget, baik secara desain dan UI-nya. Kalau yang ini tuh lebih nyasar ke user biasa yang pengen desain premium tapi harganya murah. By the way, buat kalian yang belum nonton review kita tentang Infinix GT 10 Pro, bisa cek di video yang di sini. Dan sebelum kita mulai masuk ke reviewnya, jangan lupa untuk subscribe channel Upstation Media. Sekarang kita mulai dari isi boxnya. Oke, jadi di dalam isi boxnya cukup standar ya. Dia ada dapat satu buah smartphone-nya tentu saja. Kemudian ada paket kelengkapan dokumen, sama dia juga dapat satu buah ini kayak plastik proteksi tambahan gitu sih. Bukan tempered glass ya, tapi yang biasa. Ya lumayan lah kalau misalnya kalian mau masang proteksi tambahan. Terus ada juga sama bawaan charger. Jadi ya paket kelengkapannya cukup standar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian desain. Menurut gua, desain dari Infinix Zero 30 ini adalah gabungan dari desain dua HP sekaligus. Dari sisi depan, itu tuh ngingetin gue sama HP-HP tetangga. Gue nggak tahu boleh sebut mereka atau enggak ya. Tapi kalau misalnya dilihat itu mirip banget, karena dia sampingnya itu melengkung banget. Bedanya sama HP sebelah, kalau HP sebelah tuh dia ada bezelnya kan. Kalau di sini tuh bener-bener bersih. Jadi kelihatannya itu clean dan lebar banget. Sedangkan di bagian belakangnya, ini tuh khas Infinix banget. Bentukannya tuh masih sama kayak GT 10 Pro. Dia ada kayak, kayak bingkai gede untuk bagian kameranya, dan lubang kameranya itu gede banget. Dia bener-bener kayak bulat gede gitu. Udah jadi ciri khas Infinix banget lah. Menurut gue sih desainnya oke aja, cuman memang kayaknya bukan selera semua orang. Tapi kalau menurut gue ini termasuk yang bagus kok desainnya. Clean soalnya. Oke, untuk di bagian kanannya dia ada dua buah tombol ya. Tombol power sama juga tombol volume. Untuk sebelah kirinya dia clean, bener-bener nggak ada apa-apa. Terus untuk di atasnya dia ada satu buah speaker. Kemudian untuk di bagian bawahnya dia ada SIM tray, dia udah pakai dual SIM by the way. Dan juga ada lubang untuk USB Type-C untuk dia ngecas, sama ada lubang speaker. Sayangnya dia nggak datang sama audio jack, jadi ya agak disayangkan ya. Tapi nggak masalah sih, lagian juga HP-HP sekarang kan udah jarang kayaknya pakai kabel ya. Rata-rata kan udah pakai TWS, dan TWS juga harganya udah murah-murah. Jadi harusnya sih nggak ada masalah ya. Untuk layarnya sendiri dia juga udah pakai proteksi yang oke banget, yaitu Corning Gorilla Glass 5. Untuk bagian belakangnya dia nggak ada proteksi sih harusnya, cuman kalau dari gue yang ngerasain, ini tuh dia masih pakai polikarbonat plastik, tapi kokoh sih, bukan yang baret, gampang baret kayaknya ya. Cuman emang gue saranin tetap pakai pakai casing tambahannya aja sih. Cuman kalau menurut gue ini enak sih. Gue lebih suka yang bagian belakangnya yang ini daripada Infinix GT 10 Pro. Nggak tahu kenapa. Lebih enak aja begitu kalau yang ini. Kemudian dia sisi sampingnya juga udah mengkilat. Dia kayak ada kayak dilapis yang kayak krom-krom mengkilat gitu. Cuman mungkin gue agak sedikit khawatir bagian sampingnya ini gampang baret sih. Jadi again gue saranin untuk pakai si casing bawaannya. Dia juga udah pakai proteksi IP53. Jadi udah dust proof dan juga splash proof. Udah oke banget. Untuk pilihan warnanya ada 3. Yaitu ada Golden Hour, Purple Fantasy, dan juga Rome Green. Yang kita dapat adalah varian Golden Hour. Jadi warnanya itu emas-emas mewah gitu. Jadi kesannya premium banget. Kalau untuk yang Purple Fantasy, jadi ada kayak warna ungu, menurut gue biasa aja. Tapi yang menurut gue yang paling unik adalah warna Rome Green, karena bagian belakang itu terbuat dari kulit. Jadi agak beda gitu. Kelihatannya lebih premium, lebih anti mainstream. Kalau gue disuruh milih, mungkin gue bakal pilih yang hijau sih. Cuman ya itu preferensi masing-masing ya. Sekarang kita masuk ke bagian layar. Kita udah dapat layar dengan ukuran 1080 x 2400 pixel. Ini tuh ukurannya sama kayak HP Infinix GT 10 Pro. Bedanya adalah untuk yang di Zero 30 dia ukurannya tuh lebih gede lagi. Ukuran dimensinya ya, jadi dia tuh 6,67 inci. Untuk panelnya dia pakai AMOLED 144 Hz, jadi lebih kelihatan snappy lagi, lebih enak, lebih smooth lah kalau misalnya kalian gunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk peak brightness-nya sendiri tuh dia mentok di 960 nit, jadi kalau misalnya kalian pakai di luar ruangan, itu tuh udah masih kelihatan jelas lah. Nggak perlu kalian sampai merem-merem begini banget, udah kelihatan enak. Terus yang tadi kayak udah gue mention di awal, gue suka bagian curve-nya. Bagian curve-nya tuh ngebikin si HP ini tuh lebih mewah.
bawah. Jadi di bagian sampingnya itu dia ngelengkung gitu. Terus secara, tadi gue lupa mention sih, dimensi bodinya itu gue suka. Karena dia itu lebih, lebih tipis. Dan bobot itu ringan karena dia cuma 182 gram. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat nonton, kalian pakai buat megang lama misalnya atau main game gitu, itu nggak bakal terasa pegel sih tangan kalian. Overall gue suka sama layarnya, kelihatan mewah, kelihatan beda banget sama HP-HP di kelasnya. Good job Infinix untuk yang soal layar. Kemudian kita masuk ke bagian suara. Kalau bagian suara sih menurut gue ya ini termasuk standar sih, maksudnya nggak ada yang bisa dibanggain banget. Standar cukup enak untuk dipakai kegiatan apa aja, buat nonton Netflix oke, buat main musik enak. Cuman kalau menurut gua kalau udah di volume yang agak tinggi, dia suaranya agak sedikit getar. Tapi emang suara defaultnya itu emang bukan yang tipe-tipe yang kayak ngebass atau deep gitu, dia lebih ke treble-nya tinggi gitu. Cuman ya buat dipakai sehari-hari tetap nyaman sih. Kalau misalnya kalian penasaran suaranya kayak apa, ini contohnya. Kita masuk ke bagian konektivitas. Untuk Infinix Zero 30 ini sayangnya dia masih pakai 4G, cuman menurut gua nggak terlalu masalah karena 4G masih oke-oke aja di zaman sekarang dan coverage 5G memang belum terlalu tersebar kan. Jadi harusnya nggak ada masalah. Dia juga udah pakai NFC, jadi kalian bisa pakai untuk misalnya top up e-money dengan instan. Udah support dual SIM juga. Kemudian untuk soal storage, dia datang dengan ukuran 8256. Jadi satu ukuran aja. Tapi untungnya dia datang juga dengan extra virtual RAM sebesar 8GB. Jadi kalau di total tuh ya sekitar 16GB. Ya cukup berguna lah kalau misalnya kalian pentingin multitask, misalnya buka banyak apps dan games di saat yang bersamaan. Infinix Zero 30 sudah pakai baterai berukuran 5000 mAh yang sudah cukup banget untuk dipakai seharian. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya dia cukup butuh waktu 50 menit aja untuk dari 0 sampai 100. Cukup proper sih untuk zaman sekarang. Untuk bagian kamera, dia pakai kamera utama 108 megapiksel. Kemudian dia juga punya kamera ultra wide sebesar 13 megapiksel. Jadi cocok banget kalau misalnya kalian mau ngambil gambar yang langsung scope-nya yang wide gitu. Dan dia juga punya kamera tambahan sebesar 2 megapiksel. Lalu untuk kamera depannya, dia pakai ukuran yang cukup besar yaitu 50 megapiksel. Uniknya, dia juga punya flash di kamera depannya. Jadi ini bener-bener gimmick khas Infinix banget yang sebenarnya berguna sih kalau menurut gua. Untuk resolusi perekaman videonya dia ada beberapa macam. Untuk yang 30 fps dia ada di 720p, 180p dan juga 2K. Lalu di 60 fps dia ada di 180p aja. Untuk mode-modenya dia ada beberapa, cukup standar ya, khas Infinix. Dia ada mode film yang kalian cocok banget untuk dipakai di Reels, TikTok dan segala macam untuk video pendek. Kemudian dia juga ada mode AI Cam, Portrait, Super Night, dan juga ada beberapa yang lainnya kayak misalnya dual video, panorama, timelapse, dan juga stop motion. Nah, uniknya, kamera itu jadi salah satu selling point dari si Infinix Zero 30 ini. Dan kalau menurut gue, emang iya sih, apalagi untuk di harga yang cukup budget ya ukurannya. Untuk kamera selfie-nya sendiri, untuk di foto ya, itu menurut gue yang cukup bagus banget. Dia bener-bener detail, bersih, nggak ada kayak misalnya warnanya nggak oversaturation, bener-bener natural. Overall gue suka banget sama hasil foto selfie-nya. Ini juga berlaku untuk di perekaman videonya. Kenapa? Karena dia tadi sama kayak fotonya, bener-bener bersih, bener-bener jernih. Dan menurut gue di perekaman video kamera depannya tuh dia punya satu mode yang sangat berguna banget menurut gue, yaitu adalah Ultra Steady. Jadi dia bakal ngebantu untuk biar kameranya itu nggak terlalu shaky, jadi tetap stabil. Dan ketika gue pakai, iya emang dia nggak terlalu shaky. Emang masih ada sedikit getaran tapi nggak terlalu kerasa. Jadi gue sarankan untuk selalu dinyalakan kalau misalnya kalian mau bikin konten vlog pakai HP ini. Sekarang gue pakai kamera depan. Harusnya ini yang biar nggak shaky juga udah gue nyalain ya. Kira-kira gimana? Warnanya jelas atau enggak? Coba tolong komen di komentar ya. Terus gimana untuk kamera belakangnya? Menurut gue juga termasuk yang oke. Di siang hari dia termasuk yang oke. Gambarnya cukup detail dan warnanya tuh cukup ngepop. Cuman nggak terlalu over ya. Cuman lagi-lagi concern untuk HP di harga segini tuh adalah ketika kalian ngerekam atau ngambil foto di malam hari. Udah mulai kerasa tuh kayak misalnya ada sedikit-sedikit pixel-pixel dari jarak jauh. Kemudian emang sih ada fitur night mode yang sedikit membantu. Cuman tetap aja agak sedikit struggle sih menurut gua kalau misalnya ngambil foto di kondisi malam hari. Ini juga berlaku untuk di kamera depannya sayangnya, tapi tetap aja masih bagus lah.
Untungnya kalau untuk kamera depan dia ada kebantu sedikit sama fitur flash tambahannya. Jadi muka kalian bakal sedikit lebih terang karena ada kayak disentrin gitu loh sama flash tambahannya. Overall gue cukup suka dengan kameranya, terutama untuk bagian selfie-nya. Jadi emang iklan mereka yang ngatain kalau misalnya bilang ini tuh HP untuk vlogging, ya nggak salah juga sih, karena emang beneran bagus untuk kamera depannya. Terutama untuk di harga 2 jutaan ya. Oke, sekarang gue ngetes pakai kamera utama dari Infinix Zero 30. Fitur steady-nya yang biar nggak shaky itu gue nyalain. Dan sekarang gue lagi jalan, kira-kira shaky nggak ya? Kalau yang dari gue lihat sih kayaknya nggak terlalu ya. Masih stabil, bagus banget. Nah, kalau menurut kalian gimana? Oke nggak? Dan suara gue kira-kira jelas nggak? Ini masih ngerekam malam tapi pakai 1080p 60 fps. Nah, kira-kira oke nggak nih? Kalau video pakai kamera depan tapi pakai flash tambahan, kira-kira flashnya membantu atau justru sebaliknya nih? Kalau ini fitur yang penting-penting nggak penting sebenarnya. Dia bisa dual video, bisa ngeliatin muka gue sama ya apa yang ada di depan gue. Kalau misalnya mau buat konten ini bisa dimanfaatin sih, misalnya buat reels atau buat IG story atau apapun itu. Kira-kira bakal kalian pakai nggak ya fotonya? Ngomongin soal OS, dia udah pakai XOS 13 dengan basis Android 13. Jadi udah yang paling baru ya, nggak perlu ngupdate lagi. Sama kayak HP sebelumnya, di HP ini sih kita nggak nemuin bloatware ya, jadi bener-bener bersih. Nggak ada apps bawaan yang mengganggu yang harus kalian uninstall. Cuman bedanya sama yang GT10 Pro, kalau GT10 Pro tuh dia punya OS tuh agak sedikit di custom, baik dari segi icon, kemudian dari segi kayak transisi mau ke lock screen-nya juga beda. Kalau ini tuh varian standarnya dari XOS. Pendapat gue nggak berubah ya untuk tentang XOS. XOS itu termasuk OS yang menurut gue cukup enak, simple, nggak neko-neko, dan dia cukup banyak hal yang bisa di custom. Jadi gue cukup suka sama XOS ini. Ngomongin soal jeroannya nih, dia tuh udah pakai prosesor Helio G99 yang dipakai buat gaming tuh harusnya udah proper banget. Cuman ya game-game standar lah ya, bukan game-game yang maksudnya game-game kayak Genshin Impact harusnya bisa. Nanti bakal kita cek. Oke, jadi kita ada main beberapa game di Infinix Zero 30. Yang pertama adalah PUBG Mobile. Untuk game yang satu ini kita berhasil mendapatkan grafik HD dan juga frame rate-nya high. Pengalaman bermainnya sendiri cukup lancar ya, nggak ada masalah sama sekali ketika main, nggak ada stutter. Nembaknya enak, waktu terjun ke map juga enak banget, pokoknya nggak ada masalah sih. Kemudian untuk game MLBB kita juga main dengan frame rate dan juga grafik high. Sama seperti PUBG Mobile, yang ini nggak ada masalah dan lancar-lancar aja ya, nggak ada stutter, pokoknya semua smooth. Cuman yang sedikit menjadi kompromi adalah untuk game Genshin Impact. Untuk game yang satu ini memang ya butuh kompromi yang lebih besar, karena kita cuma berhasil dapat setting di lowest alias yang paling rendah. Ya kualitas gambarnya jadinya ya ala kadarnya ya. Kalau misalnya ditinggiin sedikit dia agak sedikit panas, gampang panas dan juga stutter. Ya cuman masih playable sih. Kesimpulannya gimana? Menurut gua si Infinix Zero 30 ini HP yang cukup menarik untuk di kelas harga 2 jutaan. 2-3 jutaan lah. Kenapa? Karena dia sebenarnya juga ngeluarin HP lain yang di kelas harga yang sama. Cuman emang segmennya beda. Ini memang kurang begitu cocok buat kalian yang nyari HP gaming di kelas harga segitu. Tapi ini tuh cocok banget buat kalian yang nyari HP dengan looks yang premium, yang anti-mainstream. Looks premiumnya kenapa? Karena dari layarnya yang melentuk. Menurut gue ini kelihatan mahal banget, dan warna yang bagian di belakangnya ini, terutama yang warna emas, itu ngebikin HP ini tuh kelihatan lebih mahal. Selain itu, menangnya HP ini tuh adalah dari segi layar yang menurut gue tuh cukup bagus untuk di kelas harganya. Untuk nonton film dan juga main game tuh termasuk yang oke banget. Dan selling point yang menurut gue bagus juga adalah dari segi kamera, terutama kamera depan. Ini tuh termasuk yang enak, apalagi kalau misalnya kalian juga doyan selfie. Dengan catatan, ketika kalian ngevlog, pastikan kalian berada di pencahayaan yang bagus, kayak misalnya di siang atau sore hari lah. Kalau misalnya di malam hari, ya mungkin kalian harus sedikit beradaptasi ya, agak sedikit kompromi dikit. Tapi untungnya dia juga ada flash di bagian depan sih, jadi ya at least membantulah buat kalian yang mau ngevlog di malam hari. Untuk HP ini bisa kalian tebus di harga 3.099.000 atau 3.100.000 kembali 1.000. Jadi apakah HP ini cocok buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja review kita tentang Infinix Zero 30. Kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya bisa cek di www.upstation.media. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Gue Yosi dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciu. Oh.